Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full shop untuk chapter 1079. Di sini sudah banyak hal terungkap. Yang paling penting adalah nasib bajak laut Kid yang benar-benar sudah berakhir. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Yonko Bajak Laut Rambut Merah. Di chapter ini kita bisa melihat kekuatan hebat Shanks yang bisa dengan mudah mengalahkan Kid. Lanjut untuk covernya menunjukkan Luffy yang sedang menyiram air kepada singa, karena Luffy mengira bahwa singa itu adalah bunga matahari. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan flashback rencana Vegapunk York. Vegapunk yang berkhianat itu menyadari bahwa pemerintah dunia akan ikut menghabisi dirinya. Tentu itu di luar kesepakatan yang sudah terjadi. Karena hal itulah York menyiapkan rencana baru untuk menggagalkan rencana pemerintah dunia terhadap dirinya. York memerintahkan Serapim untuk menghabisi semua orang kecuali dirinya, Vegapunk, Stella, dan juga para anggota Superpol yang sudah tertangkap. Nah, setelah itu York juga mengatur rencana sandiwara dengan Serapim Hancock. Sandiwaranya adalah dia akan dirubah menjadi batu dulu agar rekan-rekannya tertipu. Setelah itu York akan dikembalikan seperti semula. Rencana mereka pun berhasil. Rekan-rekan York tampak tidak tahu bahwa dialah sang pengkhianat. Lalu York juga memberikan perintah kepada Serapim lainnya. Nah, flashback berakhir, kita melihat Serapim Hancock sedang terbang menuju ke suatu tempat setelah berhasil membereskan tim Franky. Oke, lanjut kita beralih ke Pulau Elbaf. Di sini bajak laut Kid sudah mendekati armada aliansi bajak laut Akagami. Lalu di sini terkonfirmasi bahwa bajak laut aliansi Yonko Akagami itu adalah kumpulan bajak laut lemah. Mereka lebih lemah daripada aliansi bajak laut Yonko lainnya. Hal yang membuat mereka bisa bertahan di dunia baru adalah karena mereka membawa bendera bajak laut Akagami. Dengan begitu, bajak laut yang ingin menyerang mereka akan gentar, karena para bajak laut lemah itu berada dalam perlindungan Shanks. Nah, selanjutnya kita melihat kru inti dari bajak laut Akagami. Mereka sedang berada di pantai sambil terus berjalan menuju ke arena pertempuran. Selanjutnya Lukiro berkata kepada Shanks bahwa masalah dengan bajak laut Kid ini cukup diselesaikan oleh krunya saja. Kapten Shanks tidak usah ikut turun tangan. Tapi Shanks tidak ingin seperti itu. Dia malah mengatakan bahwa saat ini harga buronan Kid sudah mencapai 3 miliar berry. Itu adalah perkembangan yang pesat. Dan mereka tidak boleh meremehkan para bajak laut generasi baru ini. Nah, selanjutnya Shanks bertanya kepada salah satu krunya, yaitu Hongo, tentang informasi mengenai Kurohige. Tapi Hongo tidak tahu jika saat ini Kurohige sedang berhadapan dengan laut di Pulau Winner. Yang dia tahu hanya Kurohige saat ini juga sedang bergerak, dan dia pergi meninggalkan markasnya di Pulau Hachinosu. Shanks pun cukup memikirkan pergerakan dari bajak laut Kurohige ini. Bahkan Shanks menduga jika Kurohige akan muncul di Wano, tapi ternyata tidak. Nah, berdasarkan hal ini berarti kedatangan Shanks ke Wano memang bertujuan untuk membantu Luffy untuk mengusir orang-orang yang mau nyampah. Hasilnya Shanks berhasil mengusir Green Bull. Tapi untuk Kurohige ternyata punya cara lain. Dia tidak datang ke Wano, tetapi menghadang salah satu bajak laut yang keluar dari Wano. Dan Kurohige pun mendapatkan bajak laut Law. Oke, lanjut. Sebelum bertempur, Shanks meminta Yasop untuk melihat keadaan bajak laut Kid. Apakah mereka masih terluka karena pertarungan di Wano Kuni? Yasop pun menjawab bahwa bajak laut Kid sudah terlihat baik-baik saja. Ya, hal ini menunjukkan jika Shanks tidak mau bertempur melawan musuh yang sedang lemah atau terluka. Benar-benar prinsip yang hebat.
Selanjutnya kita beralih pada bajak laut Kid. Di sini Kapten Kid sudah mempersiapkan sebuah serangan pada level awakeningnya, yaitu sebuah meriam elektromagnetik yang besar, seperti yang pernah dia tembakkan kepada Big Mom. Kid pun terlihat menembakkan gelombang elektromagnetik yang besar. Serangan pada level awakening itu berhasil menghancurkan kapal-kapal aliansi bajak laut Akagami. Tapi sayangnya hal itu belum benar-benar terjadi. Ya, itu hanyalah penglihatan Shanks yang menggunakan kemampuan Tenbosoku Haki tingkat tingginya. Ekspresi Shanks pun langsung berubah saat melihat bayangan masa depan itu. Dia pun akan segera bertindak karena serangan awakening dari Kid akan berdampak besar. Nah, Ben Beckman berkomentar, dia mengatakan bahwa Shanks sudah melihat bayangan masa depan yang menarik, sehingga dia langsung bereaksi seperti itu. Selanjutnya Shanks langsung menyerang Kid dengan teknik Kamusari sebelum Kid bisa menembakkan meriamnya. Itu adalah teknik yang digunakan oleh Roger untuk menyerang Oden di masa lalu. Serangan dari Shanks itu pun telak mengenai Kid. Killer berusaha membantu Kid untuk menahan serangan dari Shanks, tapi usahanya sia-sia. Dia pun jadi mengalami luka-luka karena serangan Shanks. Ya, Kid dan Killer dinyatakan tumbang oleh satu serangan dari Shanks. Kru bajak laut Kid yang lain meminta belas kasihan. Sebagai gantinya mereka menyerahkan salinan Road Poneglyph. Tapi Shanks tampak sudah bad mood. Dia hanya mengambil salinan Road Poneglyph itu dan kemudian pergi tanpa berkata-kata. Selanjutnya dari kejauhan Dory dan Brogy bersiap untuk melakukan serangan ganda dengan senjata mereka. Serangan itu sama seperti yang mereka tunjukkan di Little Garden. Serangan dahsyat dari kedua raksasa tersebut telak menghantam kapal Kid. Kapal yang bernama Victoria Pang itu pun terlihat rusak parah dan masuk ke lautan. Di akhir chapter, bajak laut Kid terkonfirmasi sudah kalah dan impian Kid untuk menjadi raja bajak laut dinyatakan sudah berakhir di sini. Ya, itu aja pembahasan untuk segmen Full Shop ini ya. Sebelum closing, Mimin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mimin mohon maaf jika punya salah pada nakama sekalian ya. Yosa, Mimin Atowa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!